Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Pi Network ya, sebetulnya tidak ada habisnya informasi tentang Pi Network, terutama beberapa informasi pergerakan menuju mainnet. Luar biasa, banyak sekali sebenarnya informasi teman-teman ya. Banyak sekali, teman-teman tinggal mau pantau di Twitter ya, di Telegram, Facebook ya, dan WA grup dan lain-lain lah. Banyak sekali, walaupun ada yang infonya tertinggal ya, ada yang apa namanya, infonya update, ada ya, namanya informasi di medsos, ada yang terlambat, ada yang cepat dapat gitu ya. Oke, ini untuk pertama ya, tandai kata-kata saya, katanya ini dari Twitter. Anda akan mendengar banyak tentang jaringan Pi pada tahun 2023 karena dipercepat ke open mainnet. Juga dua istilah lain yang akan sering Anda dengar adalah Web 3 ya, dan mata uang digital super berdaulat karena seluruh dunia merangkulnya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau bahasa di seluruh dunia merangkulnya ya memang faktanya seperti itu. Banyak diadopsi oleh berbagai negara, dan banyak juga pionir-pionir di negara-negara yang merangkulnya tersebut. Dan di sana tidak ada regulasi pelarangan yang bagaimana terkecuali memang negara yang memang sudah ada aturan kripto tidak secara ininya di negara tersebut gitu ya. Tetapi sejauh ini luar biasa pergerakannya. Terlebih sekarang memang menuju mainnet ini justru malah penambahan pionir ini semakin banyak. Nah, kendati pun ada yang bertanya misalkan, Bang, itu kan intinya nggak bakalan berhenti-berhenti dong, KYC dan lain sebagainya kalau memang ada yang baru. Ya betul, kan Nicholas di awal juga pernah bilang di salah satu interviewnya bahwa walaupun sudah mainnet, KYC itu nggak pernah ditutup karena itu udah selagi penambangan itu jalan, KYC tidak ditutup, dan penerimaan pionir baru juga jalan. Tetapi open mainnet ya open mainnet, beda lagi. Jadi artinya yang baru pun bisa ikut bergabung, yaitu justru untuk memperkuat dan memperkokoh ekosistem ke depannya begitu. Jadi nggak ada istilah koin habis tutup, penerimaan pionir kemudian KYC tutup dan sebagainya, berarti hanya sebatas itu saja ya. Sementara kan pertumbuhan ini kalau memang terskalakan tujuannya untuk memasyarakatkan Picoin ini ya, artinya jangka panjang lah gitu, baik itu mining piano atau mungkin nanti ke depannya, karena selalu diulas sama Nicholas bahwa ke depan ini semua ada di dalam genggaman ya, berarti handphone itu nggak lepas. Kalaupun ada informasi misalkan kita sama-sama dapat info bahwa nanti katanya hanya piano tidak piapon, ya itu kan belum ada keputusan pasti dari core team ya, apakah memang akan ditutup betul-betul dari handphone hanya piano saja atau bagaimana, karena memang secara skema dari project ini justru kan memudahkan ya, memudahkan masyarakat dunia untuk menambang dan mendapatkan koin Pi. Nah, ketika memang itu dibatasi, artinya akan terbatasi juga pemasyarakatannya, kan gitu. Kalau misalkan hanya dibatasi, KYC dibatasi, penambahan pionir dibatasi, kemudian penambangan juga dirubah, nggak bisa via handphone piano saja ya, belum tentu juga gitu ditutup ya pon. Jadi kita ikuti saja, kita lihat saja. Tetapi yang pasti banyak yang menginformasikan, para ahli, para pengamat, bahwa di tahun ini adalah tahunnya Pi Network. Dan ketika kita melihat perjalanannya, kemudian clue-cluenya ya, ciri-cirinya dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Nicholas dan Cheng Daofan, ya sebetulnya memang arahnya memang di tahun ini gitu. Tahun ini kan sudah genap 4 tahun ya. Berarti masuk jalan lewat Juni itu kan berarti masuk ke 5 ya, artinya gitu ya. Nah gitu. Oke, kita lanjut saja. Informasi selanjutnya ini berita besar dari Web 3 ya. Berita besar yang sangat ingin kita dengar adalah Pi Network Open Mainnet. Saya yakin itu akan segera terjadi. Ya betul, semua juga kita mengharapkan, namun ya semua orang mengharapkan, tidak sedikit juga yang tidak mempercayainya, itu wajar, lumrah lah, biasalah itu ya. Oke, masih dari Web3 juga.
Sebagian besar validator mendapatkan pelamar KYC dalam jumlah besar dan itu adalah tanda penskalaan cepat dalam proses KYC. Saya yakin KYC akan segera selesai dengan tingkat pekerjaan ini. Nah, ini juga yang seperti ini kan banyak yang mengatakan, "Bang, KYC mas gitu kan. Cepat-cepat mana? Saya belum ter-KYC. Dari udah berapa tahun, ada yang berapa bulan segala macam." Nah, ini artinya kan pionir ini bukan ribuan ya. Bukan ratusan ribuan, puluhan ribu, bukan jutaan lagi, tapi puluhan juta. Nah, artinya kalau misalkan kita secara subjektif berpikir bahwa kita belum KYC, masih banyak KYC yang belum. Dan memang perlu proses, semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih kalau kita memahami prosedur daripada KYC Pi Network ini yang beda dan unik. Ini tidak semudah KYC yang asal-asalan seperti company lain gitu. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi kalaupun memang belum dapat ya kita tinggal sabar. Yang penting kan saya selalu sampaikan teman-teman, untuk yuk kita sama-sama pahami bahwa yang penting kita tugasnya adalah terselesaikan dengan baik ya. Untuk whitelist, untuk mainnet listnya terselesaikan dengan baik ya. Profilnya kita sudah betul dan lain sebagainya. Ya memang sih wajar ya untuk apa namanya, ya namanya orang ya nggak sabar atau gimana ya, itu wajar. Tetapi lagi-lagi hanya perkara waktu dan proses saja ya. Terlebih bukan kita eksekutor untuk masalah project ini, ada bagiannya, bagian pengurusan KYC, bagian finance-nya, bagian pionirnya, bagian produknya. Itu setiap company itu sudah pasti ada regulasinya, ada penataannya. Divisi bagian marketing misalkan, divisi bagian apa namanya HRD misalkan, seperti itu di perusahaan konvensional sama, semua perlu penataan dan itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan itu yang harus kita pahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ada informasi menurut saya penting dan perlu kontribusi kita sebagai pionir ya. Ini saya coba ketik di skynetcertic.com manual, karena memang kalau link itu kan langsung, tapi ini saya coba manual, ternyata memang betul ya. Ini Certic teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman masuk, nah coba kita lihat nanti ya, apa kontribusi yang coba kita lakukan ya. Saya sih minta kerjasamanya buat teman-teman lakukan untuk kontribusinya, supaya apa, mempercepat penilaian daripada Certic ini. Walaupun memang ini tidak ada informasi bahwa ini diminta oleh core team, tidak ada ya. Ini uniknya. Jadi Harbon Security sama Certic ini belum ya. Jadi tidak ada permintaan dari core team untuk evaluasi ya untuk security ini. Nah, di belakang itu kita nggak pernah tahu kenapa nggak seperti yang lain. Yang lain kok minta ya, tingkat keamannya dicek dan lain sebagainya, minta. Tetapi kalau untuk core team sendiri tidak ke sana. Ini yang ada nilai plus luar biasa, dengan keberanian tidak menggunakan jasa apa namanya security luaran ya, tetapi dengan percaya dirinya core team bahwa ini seakan-akan tidak perlu itu gitu. Nah, tapi ya bagaimana prosedurnya, bagaimana teknisnya, lagi-lagi memang bukan kita sebagai core team ya, kita lihat saja. Tetapi ini Certic ya, skynet.certic.com ini memang di belakang core team dia coba menawarkan, artinya gitu, secara tidak langsung menawarkan gitu ya, menawarkan bahwa ini loh, kami bisa memberikan penilaian terhadap project Pi ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat di sini baru mendapatkan skor 64,79 yang not audit by Certic. Ini ada yang ke arah sininya ya. Nah, ini memang karena belum semua, artinya yang pionir juga belum ada kontribusi penilaian ya seperti ini. Nah, ini juga teknis daripada Certic seperti ini. Ya, ada fundamental health ya, baik dilihat dari teknologi, komunitas. Nah, komunitas di sini juga ada ya, kepercayaan komunitas 92,53, luar biasa. Kemudian operational resilience-nya 92,40 ya, governance strength, kekuatan kepemerintahannya itu 30 ya. Kemudian market stability, stabilitas pasar itu 90. Wah, luar biasa ya.
kode security 60. Nah, ini karena memang ini belum open ya dari core team kepada keamanan yang sifatnya eksternal, security eksternal ini belum. Jadi masih di sini tercantum 60 ya. Oke, kita lihat apa kontribusi kita sebagai pionir ya. Oke, ini saya sudah share ya, sudah share di apa namanya di Twitter saya bahwa ini ada Certic ya. Di sini ada linknya ya. Nah, ini link ini kita klik aja teman-teman. Kita klik, kita buka pakai Carbon ya, misalkan, atau pakai apa terserah, silahkan. Yang penting pakai browser. Nanti kita akan masuk. Nah, seperti ini. Ketika masuk, teman-teman di scroll ke bawah saja. Nah, di sini ada Cast Your Vote Now. Ya, Cast Your Vote Now. Ini ada 4175. Kita klik di sini saja. Nah, seperti ini maka akan bertambah 4176. Tadi 4175 ya. Jadi teman-teman silahkan di-share aja. Untuk apa? Untuk memberikan ranking atau value kepercayaan atau trust ya daripada pionir. Menambah dan semakin menambah lagi. Ya, ini penting kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena kita yang mendukung, karena kita pionir gitu. Beda dengan yang non pionir ya. Jadi artinya Certic sendiri di sini di cuitannya justru memberikan signal ya, seakan-akan bahwa ini loh kami bisa memberikan nilai positif bahwa hasil kami. Nah, itu ke core team ada di cuitannya, silahkan saja ya, yang saya tangkap seperti itu. Jadi artinya apa, tingkat security atau keamanan untuk project Pi Network ini sendiri tanpa diminta pun mereka pada melirik ya, gitu teman-teman. Oke, kemudian ini ada informasi dari TPG atau Trinity Group ya. Di sini memang terjadwal Juni tanggal 24. Ini ada meet and greet ya, tanggal 24 2023 ya. Di sini ada Trinity, di mana di sini ada TPG tokennya ya, TPG token. Nah, di sini kita lihat ada GrabPay ya, acaranya di acara tersebut, ada juga Shopee ya, ada eBay, AliExpress ya, Exness, kemudian Pmall. Pmall sendiri kan memang daripada grup Trinity tersebut ya. Ini banyak sekali dan akan diadakan di Filipina ya, di Filipina ya, tanggal 24 Juni. Artinya ini adalah satu event yang memberikan signal power daripada utilitas ya, beberapa company yang menyiapkan platformnya untuk ekosistem Pi Network luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan ini baik adanya ya. Oke, kita lanjut dari Pi Network Community ini. Tahukah Anda bahwa jaringan Pi berjuang untuk mengurangi ketidaksetaraan dunia dengan membuat mata uang kripto dapat diakses oleh orang biasa? Informasi lebih lanjut dalam artikel, ada artikelnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada Pi Network Community, di sini memang ada artikel yang kayaknya bagus untuk kita pahami dan pelajari, karena memang ini penting untuk dipahami oleh pionir ya. Nah, ini diantaranya artikelnya seperti ini teman-teman. Komunitas jaringan Pi, bagaimana Pi mengurangi ketidaksetaraan di dunia. Bagaimana kok bisa mengeluarkan kata-kata mengurangi ya, mengurangi ketidaksetaraan di dunia. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Jaringan Pi adalah cryptocurrency baru yang saat ini dalam fase beta dan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memudahkan orang biasa untuk menambang dan mendapatkan mata uang digital. Tidak seperti cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang membutuhkan peralatan penambangan yang mahal dan keahlian teknis tentunya. Betul, karena memang Pi Network sekarang banyak orang biasa, orang yang awam, orang yang tidak mengerti bisa gitu loh ikut menambang daripada Picoin ini. Namun tidak terlepas daripada DYOR ya, analisa, pelajari seperti itu. Pi dapat ditambang di smartphone menggunakan aplikasi Pi Network ya. Salah satu cara utama jaringan Pi mengurangi ketidaksetaraan adalah dengan membuatnya dapat diakses oleh lebih banyak orang. Cryptocurrency tradisional seperti Bitcoin seringkali banyak ditambang oleh organisasi besar dengan akses dan peralatan mahal, membuat individu sehari-hari berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dengan Pi, siapapun yang memiliki ponsel cerdas dapat berpartisipasi dalam penambangan yang mendapatkan bagian dari mata uang tersebut. Ini berarti
bahwa orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency sekarang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Cara lain jaringan Pi mengurangi ketidaksetaraan adalah dengan mempromosikan inklusi keuangan. Aplikasi jaringan Pi menyertakan dompet bawaan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola Pi mereka, serta pasar tempat mereka dapat membelanjakannya untuk barang dan jasa. Ini memberi orang-orang di komunitas underbank ya akses ke bentuk mata uang yang baru atau uang baru yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari dan dapat membantu mereka membangun kekayaan dari waktu ke waktu ya. Selain itu, jaringan Pi dibangun di atas jaringan peer-to-peer ya yang terdesentralisasi, yang berarti bahwa transaksi dilakukan secara langsung antara individu tanpa memerlukan perantara. Hal ini mengurangi potensi penipuan dan manipulasi ya, menjadikannya sistem yang lebih adil bagi semua peserta. Desentralisasi jaringan Pi menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan pemerintah dan memberikan kekuatan kembali kepada masyarakat ya, kepada kita sendiri. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih setara. Aspek lain dari jaringan Pi yang membantu mengurangi ketimpangan adalah fokusnya pada pembangunan komunitasnya. Rujukan di mana penggunaan atau pengguna dapat mengundang teman dan keluarga untuk bergabung dengan jaringan dan mendapatkan hadiah untuk melakukannya. Ini menciptakan peluang bagi individu untuk mendapatkan lebih banyak Pi dengan membangun komunitas yang dapat membantu menyamakan kedudukan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menambang sendiri. Jaringan Pi juga memiliki fitur unik yang disebut kontribusi sosial, di mana pengguna dapat memperoleh Pi dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Fitur ini mempromosikan ide aksi kolektif dan tanggung jawab sosial, mendorong individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan bekerja untuk mengurangi ketidaksetaraan. Kesimpulannya, jaringan Pi adalah mata uang kripto yang berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memudahkan masyarakat sehari-hari untuk menambang dan mendapatkan mata uang digital, mempromosikan inklusi keuangan, menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua peserta, berfokus pada pembangunan komunitas dan mempromosikan tanggung jawab sosial. Aplikasi Pi Network saat ini sedang dalam tahap beta dan dapat diunduh dari App Store atau Google Play. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Memang betul tujuannya memang ke sana. Ini sesuai dengan arahan atau penjelasan dari Nicholas itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Baik teman-teman, itu aja untuk video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran bahwa landasan daripada proyek ini dibangun yaitu untuk betul-betul sampai ke tangan kita, baik itu awam ataupun tidak tentang kripto, sampai kripto yang namanya Pi Coin ini. Kenapa masih dibilang kripto bukan mata uang digital ya? Memang belum ada keputusan hasil akhir seperti apa ya. Tapi yang pasti ini adalah dibangun di blockchain ya. Oke, kita tunggu saja, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat dunia mendapatkan ekonomi atau kesetaraan ekonomi. Next video selanjutnya yaitu tentang berbagai jenis mekanisme konsensus ya yang digunakan dalam kripto. Walaupun di video saya sebelumnya sudah di-share bahwa konsensus yang digunakan oleh Pi Network itu ada beberapa ya. Pernah juga saya membahas teknologinya, tetapi ini coba kita nanti ulas lagi atau kita coba pahami lagi mekanisme konsensus yang digunakan oleh Pi Network ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Next kita bahas selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.